Halo brada, aku Hans. Masih ketemukah kalian sama teman-teman yang insecure? Insecure gak punya bakat, gak menarik, gak glowing, gak banyak follower, gak nongkrong di McD, gak ini, gak itu. Stop. Stop banding-bandingin orang lain. Merasa terpojok, tertelan bumi, dimuntahkan laut, dicundangi tetangga. Tenang. Kamu gak sendiri. Semoga kehadiranku memberikan sentuhan positif untuk kalian ya. Love you. Yuk kita bahas filmnya. Jangan lupa sediakan gorengan. Film Promise at Dawn ini terinspirasi dari autobiografi milik Robin Guéry, novelis asal Prancis yang karyanya 2 kali memenangkan Goncourt Prize. Film ini dirilis tahun 2007 dan disutradarai oleh Eric Berbier. Ada film yang sama yang pernah dibuat dengan judul La Promesse de l'Aube yang dirilis pada tahun 1970. Waktu itu tokoh yang beradu akting adalah Pierre Niney dan Charlotte Gainsbourg. Film ini dibuat kembali tentunya dengan rasa yang berbeda dan dengan editing yang lebih baik dari tahun waktu itu. Film ini bernuansa Perang Dunia Kedua. Film ini menceritakan tentang kisah seorang anak yang dibully habis-habisan di masa kecilnya dan mendapatkan trauma-trauma psikis dalam percintaan remaja hingga dewasanya. Seorang yang lambat laun kemudian bangkit menemukan dirinya dan kemudian mempertahankan mimpinya menjadi seorang penulis terkenal. Meskipun situasi waktu itu ia hanya dibesarkan oleh seorang ibu berpenyakitan dan dikucilkan dari tetangganya. Lingkungan perang, lingkungan yang menimbulkan rasa sakit, ia ternyata bisa menjadi penulis terkenal. Mantap. Di sebuah kota pada malam hari, warga sedang merayakan suatu festival layaknya Halloween. Mereka banyak mengenakan kostum tengkorak. Di sela-sela keramaian tersebut, perempuan berhijab keluar dari mobilnya menerobos kerumunan warga yang sedang merayakan festival tersebut menuju sebuah hotel. Sesampainya di depan pintu kamar hotel yang dituju, pintu tersebut terkunci dan panggilannya tak terjawab sama sekali. Tak terbayang nasib abang ojol kalau nganter makanan sama orang ini. Merasa ada yang janggal, perempuan tersebut meminta bantuan penjaga hotel untuk membantu membukakan pintu. Penjaga tersebut juga meminta tolong ke teman yang lainnya untuk membukakan pintu. Maklum dia nggak pegang kunci. Setelah pintu terbuka, perempuan tersebut mendapati seorang pria lemas tak berdaya yang sedang termenung di samping kursi. Pria tersebut bernama Romain. Dia sekarat dan meminta perempuan tersebut membawanya ke kota Meksiko. Dia ingin mati di kota tersebut. Tak ada pilihan lain, wanita tersebut yang tak lain adalah istri dari Romain kemudian mengantarkannya ke kota Meksiko dengan sebuah taksi. Romain duduk di kursi belakang bersama sang istri. Sesuai aplikasi yang ucap sang driver. Romain duduk sembari memeluk sebuah dokumennya erat-erat. Karena istri penasaran dengan apa yang ada di dalam dokumennya. Kemudian dia bertanya, apa yang kamu tulis? Romain menjawab, aku menulis sebuah wasiat tentang ibuku. Tak berserang lama Romain tertidur karena sebelumnya dia minum Antimo 2. Kemudian sang istri mengambil dokumen tersebut dengan pelan dari pelukannya dan kemudian membacanya. Kita flashback dulu, scene berpindah di kota Vilna, Polandia tahun 1942. Romain kecil hidup bersama ibunya. Sang ibu sangat berambisi betul agar Romain kelak menjadi orang sukses, memiliki mobil dan berprofesi sebagai duta besar Prancis. Saya yakin bukan hanya ibu Romain, ibu kita juga demikian, tapi biarlah aku lanjutkan lagi ceritanya. Suatu hari polisi Rusia mendatangi rumah Romain. Polisi tersebut mencurigai ibu Romain, Nina Kiciuk, menjual barang terlarang. Kecurigaan tersebut berdasarkan dari laporan salah satu tetangga Romain. Polisi tersebut kemudian menggeledah isi Romain bahkan mengancam si ibu Romain. Setelah lama mengobrak-abrik seisi rumah, namun polisi tersebut tidak menemukan barangnya. Maksudnya barang yang dicari oleh polisi. Romain kecil hanya bisa bersembunyi di bawah meja melihat polisi kejam mengobrak-abrik rumahnya. Setelah polisi tersebut pergi, sang ibu sambil membawa Romain berteriak-teriak mencari tetangga yang lapor polisi. Keluar kau, keluar, gue sikat nanti. Urah! Ibu Romain marah karena ada netizen yang diam-diam melaporkannya ke polisi. Tetangganya pun hanya melihat dari kejauhan. Karena merasa dilecehkan, ibu Romain berteriak sambil menunjukkan bahwa kelak putranya akan menjadi seorang pria yang terhormat, menjadi penulis, duta besar Prancis atau seorang jenderal. Namun mendengar perkataan dari ibunya, para tetangganya hanya cekikikan mentertawai seolah-olah itu hanya bualan saja. Romain yang bingung dengan tingkah ibunya, kemudian dia lari bersembunyi di balik ruangan. Romain merasa telah menjadi seorang anak yang tidak bisa menjaga ibunya. Dia merasa gagal dan frustasi. Kemudian Romain yang sedang berbaring di tempat tidur mendengarkan ibunya yang berceloteh bahwa seorang pria tidak harus ditertawakan orang lain. Dia memiliki ambisi balas dendam yang tinggi dan bertekad untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Ingat itu.
Dari peristiwa tersebut ibunya mulai berambisi agar Roman menjadi seorang yang berpengaruh di kemudian hari. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, ibunya mulai mencari bakat yang bersembunyi dalam diri Roman dengan cara mencarikan les yang cocok dengannya atau lebih tepatnya cocok dengan ambisi ibunya. Mulai dari les biola, memasak, menari, stand up komedi, menulis, melukis, dan menembak. Namun dari sekian pelatihan yang diikuti, Roman hanya tertarik di bidang lukis. Akan tetapi sang ibu tidak menyetujuinya. Ia beranggapan seni lukis tidak akan menjadikan terkenal atau kaya. Tahun berganti, Roman sudah tumbuh menjadi pria gagah, ganteng, lajang dan masih tinggal dengan ibunya. Suatu saat ada seorang perempuan yang disewa oleh ibunya untuk menjadi asisten rumah tangga di rumahnya. Dia adalah seorang wanita yang seumuran dengan Roman. Sebut saja si Inem. Si Inem selalu berpakaian seksi dan menggoda. Waduh, bahaya. Karena Roman dari kecil hingga remaja selalu diawasi ibunya. Dia bahkan belum pernah merasakan cinta kasih dengan seorang wanita. Hingga suatu saat, ibunya yang sedang pergi dan Roman sedang libur sekolah, ia memiliki kesempatan berduaan dengan sang pembantu. Karena pembantu tersebut juga memiliki nafsu yang tinggi, ia lantas langsung merayu Roman yang masih rebahan di tempat tidur. Tidak membutuhkan waktu lama, kedua bibir tersebut saling bercumbu dan mereka melakukan ritual bercocok tanam. Mari berkebun di hari libur. Mari berkebun. Namun belum juga bibit-bibit tanaman tersebar ke lahan yang subur. Sang ibu datang dan memergoki anaknya yang sedang mencangkuli asistennya. Ritual bercocok tanam tersebut langsung terhenti padahal sudah dipucuk. Sang ibu marah karena anak kesayangannya melakukan ritual tanpa seizin ibunya. Kemudian sang asisten diusir dari rumah Roman. Kasihan Roman. Karena Roman yang gagal menikmati proses bercocok tanam, ia bad mood. Wajarlah. Ia bad mood dan lari ke kamar sebelah. Sang ibu lantas mengejarnya, namun Roman mengunci pintu kamar tersebut. Ia merasa bahwa kehidupannya terbatas dan terkekang oleh ibunya. Ia ingin segera memberontak atas perilaku ibunya itu. Setelah beberapa lama, namanya anak dan ibu, kemarahan mereka berdua tak berlangsung lama. Suatu hari Roman dan ibunya pergi ke sebuah pasar. Ibunya membeli berbagai kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari. Sedangkan Roman mengikuti ibunya sambil membawakan barang belanjaan. Hingga pada saat sang ibu hendak membeli daging sapi, tiba-tiba ibunya merasakan pusing yang luar biasa dan badan sudah tidak bisa dikendalikan. Sang ibu pun roboh ke belakang lalu pingsan. Roman yang melihat ibunya tersungkur, ia dan orang sekitar lari menghampirinya. Kemudian warga sekitar kompak menolong ibunya dan membawanya ke tempat yang lebih nyaman. Saat sang ibu sudah dibaringkan, kemudian salah satu warga mendapati ada secari kertas yang dikaitkan ke baju ibunya dengan sebuah peniti. Kertas tersebut berisi pesan, saya penderita diabetes. Jika saya pingsan tolong bawakan saya ke tempat yang aman. Ternyata ibu Roman mengidap penyakit diabetes. Roman baru saja mengetahui bahwa sebenarnya sang ibu sudah menderita diabetes sejak 2 tahun terakhir. Namun dia tidak menceritakan ke anaknya. Singkat cerita, diam-diam dan tanpa sepengetahuan ibunya, Roman yang hendak menjadi pria dewasa ternyata telah menulis 4 buah novel dengan nama samaran Francois Marmont. Namun, karyanya masih ditolak oleh penerbit-penerbit. Di tengah kesedihan dan kekecewaannya melihat karyanya tertolak, ibunya hendak mengirimkannya ke Paris untuk melanjutkan studinya. Roman diantar ibunya ke sebuah stasiun untuk keberangkatan studinya. Sang ibu tak henti-hentinya menasihati Roman agar menjadi pria yang terhormat, fokus dalam pendidikan dan jadilah pria yang sukses. Di stasiun tersebut, Roman bertemu dengan cewek cantik yang kebetulan tujuannya juga sama. Nama cewek tersebut adalah Bricti. Mereka berkenalan dan akhirnya ngobrol bersama. Sesampainya di Paris, Roman pun tak disangka langsung bercocok tanam dengan Bricti di hotel tempat Roman tinggal. Buset, cepat amat. Ngebakso dulu. Makan apa? Seblak, cilor, batagor dulu. Mereka bercocok tanam dengan semangatnya. Tak berserang lama sang ibu menelpon Roman sekedar melepas kangen. Saat Roman sedang telepon dengan ibunya, kemudian Bricti ingin pulang. Di saat ia berjalan keluar hotel, Roman menyadari ada barang Bricti yang tertinggal di meja. Kemudian Roman mengejarnya hingga keluar hotel. Namun tak disangka bahwa Bricti malah dijemput oleh seorang pria dengan mobil. Dan saat Bricti masuk mobil jemputannya, mereka pun bercocok tanam kembali. Rajin bercocok tanam ternyata si Bricti. Energi bertani yang tidak pernah habis. Di sisi lain Roman yang melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang telah terjadi, sakit betul. Sesaknya dada ini, Roman sambil menjambak rambutnya, aku kotor, ternodai. Muak dan sakit hati ia curahkan ke sebuah tulisan yang berjudul Storm. Bahkan ia mengabaikan studinya. Roman bahkan seakan-akan sudah tidak lagi peduli dengan perasaan perempuan. Ia berganti-ganti pasangan selama menulis karyanya.
Buah dari perjuangan dan pengorbanannya, tak lama kemudian karyanya terbit di salah satu surat kabar. Roman terkejut dan tidak menyangka bahwa tulisannya akan masuk ke salah satu koran besar di kota itu. Kemudian ia kembali ke Polandia dan ia berhasil membuat ibunya terkesan dengan prestasi yang baru didapatkannya itu. Beberapa bulan kemudian, Roman masuk ke Angkatan Udara Prancis sebagai tentara yang ingin membela negaranya tersebut di kancah Perang Dunia Kedua. Ia menjadi salah satu navigator pesawat pengebom Angkatan Udara Prancis. Ia bergabung di Angkatan Udara meski dengan pangkat terendah yang membuatnya sedikit khawatir. Namun ia tetap menjalani dan akan tetap berjuang untuk negaranya. Kemudian setelah beberapa lama, pidato Marskal Pétain 17 Juni 1940. Dalam pidato tersebut diinfokan bahwa pihak Prancis sudah kalah dan perjuangan Prancis dihentikan. Kemudian datanglah salah satu atasan Roman menemuinya. Ia mengatakan bahwa saat ini pasukan Jerman sudah masuk ke Paris dan pemimpin pasukan mengatakan bagi tentara Prancis yang pergi meninggalkan Paris akan dianggap sebagai pembelot. Namun atasan Roman tersebut mengatakan ia akan pergi ke Inggris untuk bergabung dengan De Gaulle, komandan Prancis di front Inggris. Ia akan pergi naik pesawat malam ini dan Roman bersedia untuk mengikutinya. Malam hari pun tiba, rencana pembelotan ini diikuti oleh 4 orang temannya Roman. Mereka menyelinap di malam hari menuju pesawat yang akan mereka tumpangi ke Inggris. Namun saat mereka berjalan dan belum sampai ke pesawat, ada tentara lain yang datang mencari Roman dan mengatakan bahwa ada telepon dari ibunya. Mendengar hal tersebut, Roman meminta izin sebentar ke teman pembelotnya untuk mengangkat telepon dari ibunya. Temannya pun menyetujuinya dengan catatan harus cepat. Roman kemudian bergegas menuju sebuah ruangan di mana di sana terdapat sebuah telepon. Kemudian Roman berbicara dengan ibunya. Namun belum lama ia mengobrol dengan ibunya, terdengar sebuah ledakan besar. Boom! Ledakan tersebut berasal dari pesawat yang akan ia gunakan untuk pergi ke Inggris. Teman-temannya pun meninggal semua. Dalam batinnya Roman berbicara bahwa untuk kesekian kalinya ia diselamatkan oleh ibunya. Sehingga Roman untuk saat itu gagal pergi ke Inggris. Ibu Roman jatuh sakit dan ia dirawat di rumah sakit. Kemudian Roman mengajukan cuti untuk menjenguk sang ibu. Ibu Roman terlihat lemas dan wajahnya semakin tua. Ia kurus dan nada bicaranya sudah melemah. Hingga hari di mana cuti Roman habis dan ia harus segera kembali ke Angkatan Udara. Rentang beberapa hari, Roman diadili pengadilan militer. Ia diadili lantaran telah membuat keonaran di sebuah kafe di mana banyak tentara sedang berdansa. Keonaran tersebut dimulai ketika dia merasa risih dengan seorang wanita cantik namun sangat cerewet sekali yang ia mondar-mandir berdansa dengan beberapa pria. Ia tak henti-hentinya berbicara. Roman sangat merasa terganggu. Ia tengah menulis dan butuh situasi yang mengenakan pikirannya. Roman selalu mengisi malamnya setelah tugas tentaranya dengan menulis. Ia berusaha merampungkan tulisannya di sela-sela kesibukannya sebagai seorang tentara. Roman memiliki ide agar bisa terbebas dari wanita cerewet yang selalu ingin duduk semeja dengannya itu, yakni dengan menghajar pria yang berdansa dengan wanita tersebut. Setelah layangan pukulan telak mengenai wajah pria tersebut, petugas keamanan pun mengusirnya dan beberapa orang yang terlibat. Sesampainya di luar gedung, pria Prancis yang dipukulinya merasa tidak terima dan ingin berduel dengan Roman dan Roman pun menyangkupinya. Ternyata duel yang dimaksud adalah adu suit Jepang. Bukan, maksudnya adalah adu tembak dengan jarak 10 langkah saling menjauh kemudian berhadapan. Adu tembak menggunakan satu peluru pistol tersebut singkatnya dimenangkan Roman. Ia hanya melesetkan pelurunya ke kepala target tanpa membuatnya terbunuh. Namun di kemudian hari pria tersebut akhirnya mati, kemudian Roman pun tertangkap oleh polisi militer Prancis untuk diadili. Di ruangan pengadilan militer, Roman sedang diadili oleh petinggi militer atas kegaduhan yang ia lakukan. Roman tak bisa membela diri, semua pembelaannya ditolak hakim. Namun kemudian hakim juga sebagai petinggi militer menawarkan sebuah tugas sebagai pengganti sanksi atas pelanggaran yang Roman lakukan. Tugas tersebut yaitu sebagai pilot untuk pasukan Prancis di Afrika. Karena pasukan di Afrika juga sedang kekurangan seorang pilot pesawat tempur, Roman kemudian menyetujuinya sebagai bentuk komitmen seorang tentara yang membela negaranya. Tak berserang lama, ia pun berangkat ke garis depan front Afrika. Pada awal kedatangannya di Afrika, ia tidak langsung ditugaskan menjadi pilot. Berhubung belum ada tugas, ia pun menunggu sembari berbaur dengan warga lokal. Setelah beberapa hari menunggu, akhirnya tugas penyerangan pun tiba. Roman ditugaskan membantu pasukan mempertahankan wilayah di daerah Libya. Namun tak berserang lama, pada saat operasi militer berlangsung, Roman tiba-tiba terserang demam tinggi. Ia kemudian dibawa ke sebuah posko dan dirawat di sana. Dokter mengatakan bahwa ia harus mengabarkan ke pihak keluarga, namun ia langsung menolaknya. Ia tak ingin ibunya tahu apa yang sekarang sedang terjadi pada dirinya. Sementara panasnya kemudian semakin tinggi, ia mulai menggigil dan mengigau serta terbayang ibunya datang menemuinya untuk menagih janji tulisannya. Di dalam ketidaksadarannya itu, ibunya datang dengan nada keras.
Apa jadinya jika kau hanya berbaring di sini? Kamu harus jadi seorang penulis, menjadi tentara dengan tanda jasa kehormatan yang tinggi, sambungnya. Ia terus mengigau menghadapi bayangan ibunya yang seakan-akan tak mau tahu apapun alasannya. Bahkan ibunya melarangnya untuk mati. Kemudian Roman tersadar, ia terbangun. Setelah dia sehat, kemudian ia mendapatkan misi penyerangan. Ia ditugaskan berpasangan dengan Bowden sebagai pilot. Dan Bowden duduk di belakang sebagai navigator dan penembak. Roman menempelkan sebuah foto ibunya di kaca kokpit pesawatnya. Saat memasuki wilayah udara pihak musuh, pesawat-pesawat pasukan Prancis terus ditembaki. Banyak pesawat Prancis yang jatuh dan meledak karena tertembak hingga suatu ketika pesawat yang dinaiki Roman ditembaki musuh dan sang pilot tertembak di bagian mata. Ia tak bisa melihat namun masih sadar karena misi belum selesai dan bom pun belum dijatuhkan. Roman tetap ingin melanjutkan misi walaupun sang pilot tidak lagi bisa melihat. Roman membimbing sang pilot agar laju pesawatnya terarah dan bom bisa tepat sasaran. Berkat bimbingan dan arahan dari Roman, sang pilot bisa menerbangkan pesawatnya hingga ke titik target pengeboman. Bahkan setelah pengeboman berhasil, ia masih bisa kembali ke markas militernya dengan selamat. Bagaikan pahlawan yang telah menyelesaikan tugas dengan heroik, Roman dan temannya setiba di markas militer langsung disambut oleh teman-teman seperjuangan dan tim medis yang sigap membantunya. Roman yang terkena tembakan di perut bagian samping dan temannya yang buta karena tertembak di bagian mata, akhirnya berjalan sambil dituntun oleh rekan-rekannya. Roman berpikir bahwa mereka adalah penerbang pertama yang bisa mendaratkan pesawat dalam keadaan buta. Atas keberhasilan misi dan jasa Roman dalam perang tersebut, ia dianugerahi medali salib pembebasan oleh Jenderal de Gaulle. Kemajuan dan prestasi yang ia dapatkan, ia pun tak lupa memberi kabar kepada ibunya dengan sepucuk surat. Ibunya pun tak lupa mengirimkan surat balasan dan tetap mengingatkan anaknya untuk segera menyelesaikan tulisan-tulisannya. Singkat cerita, Roman telah menyelesaikan tulisannya hingga suatu hari segerombolan wartawan memasuki markas militer untuk menemuinya. Roman masih bingung apa yang telah terjadi. Hingga salah satu pria muncul memberitahukan bahwa ada orang Inggris yang ingin menerbitkan tulisannya. Mendengar kabar tersebut, Roman sangat bahagia. Ia pun langsung mengirimkan surat kepada ibunya lagi terkait salah satu keberhasilannya menulis sebuah buku yang akan diterbitkan. Ia bergumam, akhirnya salah satu keinginan ibuku terwujud. Roman merasa telah hidup kembali. Hingga suatu hari ada surat datang yang dikirimkan oleh ibunya. Isi surat tersebut mengatakan bahwa agar Roman lebih mandiri, bahwa ia bukan seorang anak yang setiap saat membutuhkan ibunya. Ibunya menyarankan agar segera menikah dan di akhir isi surat tersebut ibunya mengabarkan dalam keadaan baik-baik saja agar Roman tidak mengkhawatirkannya. Roman heran, kenapa ibunya tidak menyinggung atas keberhasilannya menulis sebuah buku. Roman mengira bahwa ibunya tidak menyadari keberhasilan yang telah ia capai. Singkat cerita, Paris telah terbebas dan perang pun berakhir. Kemudian Roman akan segera kembali ke rumahnya di Nice untuk bertemu ibunya dengan membawa segudang prestasi yang ia raih. Namun sesampainya di hotel tersebut, setelah ketukan pintu yang keluar bukan ibunya, ia pun bertanya, apakah Nina Ketchau di sini? Namun orang tersebut mengatakan tidak ada nama Nina Ketchau di sini. Karena Roman tidak menemukan ibunya, ia kemudian menuju rumah sakit tempat ibunya dirawat dulu dan langsung mencari Dr. Rosanov yang merawat ibunya saat pertama kali ke rumah sakit. Kemudian ia bertemu dengan Dr. Rosanov yang sedang merawat pasien. Mengetahui Roman datang, Dr. Rosanov langsung mengajaknya keluar untuk berbicara. Tanpa basa-basi saat ditanya ibunya di mana, Dr. Rosanov menjawab bahwa beliau sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Mendengar jawaban tersebut, Roman kaget dan tidak percaya karena ia menerima surat dari ibunya beberapa hari yang lalu. Roman meneteskan air mata, ia duduk dan masih tidak percaya dengan kabar ibunya sudah meninggal itu. Kemudian Dr. Rosanov mengatakan bahwa pada saat-saat terakhirnya, ibunya telah menuliskan 250 surat. Beliau menulis surat siang dan malam hari di tempat tidurnya. Kemudian ibunya menyuruh Dr. Rosanov untuk mengirimkan surat tersebut ke temannya di Swiss untuk diteruskan ke Roman setelah ia meninggal. Surat itu dikirimkan secara teratur 1-2 minggu sekali. Ibunya meyakini jika kabar dirinya meninggal sampai ke telinga Roman, maka Roman akan gagal dalam dunia militer dan penulisan bukunya pun akan terhenti. Istri Roman telah selesai membaca buku kisah suaminya. Sambil meneteskan air mata, ia terkesan dengan apa yang suaminya telah lalui pada masa kecil hingga ia sukses. Ia kemudian beranjak untuk menemui suaminya yang sedang duduk di kursi depan rumah. Roman kemudian berkata ke istrinya bahwa ambisi ibunya yang menginginkan Roman menjadi penulis, duta besar Prancis, jenderal semua sudah hilang. Dia sudah meninggal tanpa mengetahui apa saja yang telah Roman capai dan ia tidak akan mengetahui bahwa Roman menepati janji kepada ibunya.
Roman Cacho merubah namanya menjadi Roman Gary. Dia menulis 34 novel mulai dari The Kids, Promise at Dawn, Europa, El Bosque del Odio dan lain sebagainya, dan tentunya 2 filmnya. Dia memenangkan 2 penghargaan Goncourt di bawah namanya. Setelah menikah dengan Leslie Blanche, ia menikah dengan Jean Seberg dan memiliki 1 anak bernama Diego. Roman Gary meninggal pada usia 66 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih, raji'un. Terima kasih, raji'un.